الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pembahasan yang patut untuk diulang-ulang dan tidak pernah bosan kita untuk mengulangnya setelah pembahasan mengenal Allah, yaitu pembahasan dari kitab Tauhid, pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Sebuah pembahasan yang harus senantiasa diulang oleh para dai, khususnya di zaman kita pada saat ini, yaitu pembahasan tentang permasalahan salat, masalah yang senantiasa harus diulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kita mengetahui bahwasannya tujuan diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman: "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Bagaimana seandainya jika seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim bahkan muslimah, seorang muslim dan muslimah, namun tidak pernah di dalam hidupnya mengerjakan salat. Bahkan di antara kita mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ber-KTP Islam, tidaklah dia salat kecuali hanya sepekan sekali, yaitu ketika salat Jumat saja. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia hanya salat ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak dikenal dirinya, padahal dia mengaku saya muslim, aku Islam, namun dia jauh dari ibadah yang namanya salat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu banyak mengingatkan kita semua terkait dengan permasalahan salat, dan salat merupakan pembeda antara muslim dengan non-muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-'ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salat, faman taraka faqad kafar." Perjanjian antara kami dan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Maka para ulama berselisih tentang status orang-orang yang sengaja meninggalkan salat yang 5 waktu, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu. Apakah dia muslim ataukah dia keluar dari Islam? Para ulama berselisih terkait dengan permasalahan ini. Maka ini menunjukkan permasalahan suatu permasalahan yang sangat penting
yang harus ditekankan oleh para dai khususnya di zaman sekarang setelah permasalahan tauhid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua agar menjaga seluruh salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Hafizu 'alas salawati," dan peliharalah salat-salat, peliharalah semua salat-salatmu, was salatil wusta, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang salat asar dikarenakan di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara urgensi mengapa permasalahan salat 5 waktu harus terus dibahas. Yang pertama, salat di dalam Islam adalah tiang agama. Dia adalah tiang agama. Islam ibarat sebuah bangunan. Agama Islam merupakan diibaratkan seperti sebuah bangunan. Bagaimana bangunan yang kita bangun namun tidak memiliki tiang, kita lelah-lelah membangun pondasi di bawahnya namun tidak mendirikan tiangnya, kita fokus pada permasalahan yang lainnya, pada permasalahan jendelanya, gentengnya, tapi tidak memiliki tiang, maka ketika kita meninggalkan salat yang 5 waktu, agama kita akan hancur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu as-salat." Inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah salat. Perhatikan bangunan-bangunan yang besar, yang tiang-tiang besarnya tidak ada, yang tiang-tiangnya hancur. Apa yang terjadi pada pernak-pernik yang ada di atasnya? Tentu semua akan hancur. Inilah salat merupakan tiang dari agama. Ketika salat ditinggalkan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya muslim ataupun muslimah, maka akan hancurlah seluruhnya. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Hal pertama kali nanti yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali. Apabila salatnya benar, apabila salatnya baik, maka akan baiklah seluruh amalnya. Namun apabila salatnya rusak, maka akan rusaklah seluruhnya. Tidak akan berguna apa yang dia sedekahkan selama ini. Tidak akan berguna amal-amal yang dia buatkan saat ini. Sebanyak apapun sedekah yang ia buatkan, namun ia meninggalkan perkara yang sangat penting di dalam Islam, maka itu semua akan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang perlu kita tekankan terkait dengan permasalahan salat, bahwasannya salat termasuk bagian dari rukun Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah kita bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan 'abduhu rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, wa iqamis shalah, yang berikutnya adalah menegakkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang masih lalai di dalam mengerjakan salat, di dalam menegakkan salat, khususnya salat-salat yang 5 waktu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita dengan ciri yang ada dalam diri kita, yaitu tanda bekas salat. Tanda bekas salat min atharis sujud, yaitu bekas sujud yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di detik-detik terakhir manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di saat kondisi yang sedang sekarat, beliau senantiasa mengingatkan kita semua, mengingatkan para sahabat yang hidup ketika itu, yang ada di sekeliling beliau, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. As-salat, salat, salat, salat. Padahal beliau ketika itu sedang pingsan, tersadar, dan beliau mengingatkan para sahabat tentang perkara salat. Salat ini adalah sesuatu yang sangat penting, wahai kaum muslimin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di akhir hayatnya, ketika beliau ditusuk oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi la'natullah alaih, beliau pingsan kemudian tersadar. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang yang ada sekelilingnya, as-salan nas, as-salan nas, apakah manusia telah salat? Apakah manusia telah salat? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang menyebabkan kita dengan mudahnya meninggalkan salat yang 5 waktu? Tidaklah seseorang boleh meninggalkan salat wajib yang 5 waktu kecuali dia adalah seorang wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, atau dia seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik, atau dia adalah seorang yang majnun, orang gila yang diangkat akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berada di dalam kategori dari 3 poin tersebut, lalu apa yang menghalangi kita untuk tidak mengerjakan salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk salat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan salat adalah perkara yang sangat urgent. Salat adalah perkara yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di berbagai macam tempat tentang keutamaan dari salat yang 5 waktu. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalil afdal, amal apa yang paling utama? Qal as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini menunjukkan amalan yang paling utama setelah tauhid kepada Allah adalah menegakkan salat yang 5 waktu. Kemudian di dalam redaksi yang lain disebutkan bahwasannya salat yang 5 waktu merupakan penggugur dosa. Mathalus salawatil khamsi kamathalin nahdin jarin amrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Qala al-Hasan wa ma yubqi dhalika minad darar. Permisalan salat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Dan ketika seseorang berjalan dari rumahnya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mendoakan orang-orang yang berjalan dari rumah menuju masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah, ampunilah dosa si fulan yang berjalan menuju masjid. Ya Allah, terimalah taubat si fulan yang berjalan dari rumah menuju masjid. Dosa-dosa kita berguguran di setiap langkah yang kita jalankan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan salat yang lainnya, bahwasannya salat yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia, dia akan menjadi cahaya pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafidha 'alaiha", siapa yang menjaga salat-salat yang wajib, kanat lahu nuran wa burhan wa najatan yaumal qiyamah, dia akan menjadi
cahaya, hujjah dan keselamatan pada hari kiamat. Rasulullah SAW melanjutkan, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhan wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa yang tidak menjaga salat yang 5 waktu, siapa yang tidak menjaga salat yang 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat, bukti, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan, dan dia akan dikumpulkan bersama gembong-gembong para ahli neraka. Rasulullah SAW menyebutkan dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dia akan sebutkan dikumpulkan bersama Qarun. Maka barang siapa yang disibukkan dengan jabatannya, kata para ulama, disibukkan dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Disibukkan dengan hartanya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun wa Fir'aun, dan barang siapa yang disibukkan dengan kekuasaannya, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun wa Haman, dan barang siapa yang disibukkan dengan kesibukan jabatan yang telah diberikan, pekerjaan yang dia lakukan, maka dia akan dikumpulkan bersama sekretarisnya Fir'aun, yaitu Haman. Dan barang siapa yang disibukkan dengan perdagangannya, sibuk jual beli, sibuk berdagang, lupa dengan panggilan Allah di masjid-masjid Allah, hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan, maka dia akan dikumpulkan bersama gembong dari penduduk neraka yang bernama Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jagalah salat kita, jagalah salat kita, jagalah salat anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kita semua akan dikenali oleh Allah dan Rasulnya pada hari kiamat dengan tanda bekas sujud, bukan dengan KTP yang ada pada hari ini. Kita tunjukkan apa agamamu. Ketika kita ingin masuk ke sebuah instansi, kita ingin mendaftarkan di kampus-kampus, di tempat-tempat tertentu, kita akan ditanya apa agama Anda. Kita katakan Muslim. Ketika di hari kiamat kita tidak akan bisa menggunakan KTP yang ketika kita hidup di dunia. Kita akan dikenali dengan ciri-ciri bekas tanda sujud yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka masih ada waktu. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu wa aqamus shalah fa innahu ikhwanukum fid din. Siapa yang bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأساتذتنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واجعلنا ومن ذريتنا مقيم الصلاة. ربنا واجعلنا وذريتنا مقيم الصلاة. اللهم اجعلنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا بالصلاة.